Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, semangat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali setelah kalian menyelesaikan PTS di pekan kemarin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Pada hari ini, Bu Rindu akan menjelaskan tema 3 subtema 1, yaitu tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Yuk kita cari tahu. Oke kids, sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyimak pembelajaran IPA pada pertemuan ini, kalian akan menjadi tahu tentang yang pertama, bagian-bagian pada tumbuhan, dan yang kedua adalah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Bagian-bagian pada tumbuhan ada 6, yaitu yang pertama akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, dan biji. Mari kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah, atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar diantaranya yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan contoh pada pohon singkong yang disebut dengan umbi akar. Jenis-jenis akar diantaranya yang pertama akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contoh tumbuhannya yaitu padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Jenis akar yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya pada pohon mangga. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Selain itu, ada juga bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Contohnya akar gantung atau akar udara. Fungsinya mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin. Contoh akar khusus yang kedua yaitu akar napas. Berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh pohon yang memiliki akar napas ini adalah pohon bakau jenis api-api. Contoh akar khusus yang ketiga yaitu akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Akar khusus yang keempat yaitu akar tunjang. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh atau tumbang. Contohnya pada akar pohon bakau dan pohon pandan. Sekarang kita beralih ke bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh tegak dan berada di atas tanah. Fungsi dari batang diantaranya
Yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang diantaranya yang pertama yaitu batang berkayu. Batang ini cirinya keras karena memiliki zat kayu atau kambium, kemudian kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pada pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Jenis batang yang kedua yaitu batang basah dan berongga. Batang ini bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak kandungan air dan udara. Contoh yang memiliki batang basah yaitu bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Daun memiliki klorofil yaitu pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan. Fungsi dari daun diantaranya yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi daun yang kedua yaitu sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Macam-macam daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya, yaitu diantaranya yang pertama tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu dan daun jeruk. Tulang daun berikutnya yaitu tulang daun menjari, seperti jari-jari tangan. Contohnya pada daun pepaya dan daun singkong. Tulang daun yang ketiga yaitu tulang daun melengkung. Contohnya pada daun sirih. Tulang daun yang terakhir yaitu tulang daun sejajar, yaitu contohnya pada daun jagung. Bagian-bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian yang paling indah pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga sebenarnya lebih banyak, tapi untuk kelas 4 kalian menghafal 5 bagian ini. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah yang ditunjukkan oleh huruf A. Fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Bagian bunga yang kedua yaitu kelopak yang ditunjukkan oleh huruf B. Fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup atau belum mekar. Bagian ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga ini adalah bagian yang berwarna-warni, indah serta menarik perhatian. Warnanya bisa merah, pink, kuning, biru, putih, dan sebagainya. Mahkota ini biasanya menarik perhatian dari serangga-serangga yang akan membantu penyerbukan. Ya, bagian mahkota ini ditunjukkan dengan huruf C. Ya. Bagian berikutnya adalah benang sari yang ditunjukkan oleh huruf D. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Ketika terjadi penyerbukan benang sari ini, serbuk sarinya akan jatuh ke kepala putik. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf E adalah putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina.
Baiklah anak-anak, sampailah kita kepada bagian yang terakhir pada tumbuhan, yaitu bagian buah dan biji. Buah dan biji merupakan perkembangan lanjutan dari bunga apabila telah terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Bagian-bagian pada buah dan biji terdiri dari lapisan luar, yaitu kulit buah. Kulit buah ada yang keras dan juga ada yang lunak. Kulit yang keras contohnya adalah kulit buah durian, dan kulit yang lunak misalkan buah apel. Kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan tengah yang disebut dengan daging buah. Daging buah adalah bagian yang biasa kita makan. Kemudian yang terakhir adalah bagian dalam yaitu biji, bagian yang ditanam bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Baiklah anak-anakku semua yang ibu sayangi, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Dan pesan berindu, rawatlah tumbuhan di sekitar kalian agar dapat melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan kita. Ya anak-anak, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali semuanya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.